Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seseorang yang tentunya adalah seorang pelaku seni, siapakah beliau? Dan merupakan mungkin salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So langsung aja biar kalian tidak penasaran, Kucita bakal ngobrol bareng Bligos Cupa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh, bang jangan orang Bligos Cupa nih dengan kata cupa. Bligos, Ya. kenapa gatra? Astungkara sehat. Sehat, tambah subur mungkin ya. Astungkara semenjak pandemi ini ya naik dikit lah. Kuda menek tuh. Ben 13 kilo. Aduh, luar biasa. Niki nak masan kopet bisa menek lo, coba nak geso ya. Karena satu yang dia yakin nih, nah dingah masih di TV. Pokoknya obat kopet makan enak. Mangan. Makan aja makan gitu Yang penting sehat. Astungkara sehat. Ya. Bligos, Tiang mengajak Bligos ngobrol niki seputaran Bligos terjun di dunia seni. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, Bligos perkenalkan dulu nama lengkap, tanggal lahir, asal. Tang lengkap netizen pasti banyak tanya. Ini rahajang kecunduk sarang titiang semeton OR nggih. Mugi pada kena rahajang rinjing pada mengenah. Perkenalkan nama saya. Nama Imade Agus Adi Santikeuyase. Kemon wastan titiang. Ieu meuleun nih. Oh, nih biasa lumrah nih. Titiang lantah Gus Cupa. Ingian tanggal lahir titiang 22 Februari tahun 1982. Oh, udah nih. Dan kepala 4 nih sih. Februari Astungkara 40. 40 tahun. Nggih, Februari yang akan datang. Februari yang akan datang 40 tahun. Kari muda, guys. Bligos. Coba ceritakan sedikit bagaimana sih awal Anda tertarik di dunia seni. Mungkin kalau diceritakan tertarik punika semua seniman pasti merasakan hal yang sama. Karena itu pasti diawali dari masa kecil. Dari masa kecil. Titiang kalau nggak salah kelas 4 SD sudah demen memboros. Iya, memboros. Nak upah topeng, upah joget, apa aja bali-balian itu. Tiang jangan memboros sampai. Paling kadang-kadang dia alihkan bapak memen di tiang. Karena sandri kawanten boleh nak mengintip topeng nih kau. Dijak ada topeng, ya pasti tiang balik. Pedidi aja. Iya kedidian yang tetap mikir naknya biasanya kan nanti topeng ngejuk nih kok, topeng sidokario nih kok, pidan topeng ngejuk ada nih. Pak jedet nyeng pun jauh samrang pun ini mulai samrang. Ya dia maju. Juk yang gitu. Tahu mah. Juk yang gedang, juk yang joget ben, ada joget bumbung. Ada ngibeng. Jak tiang harus ngibeng. Ngibeng, man sih kok. Tapi nu paling nyah di tiang saat jenik nih kok barong mangkuk. Oh, barong mangkuk. Kemudian tiang lain nah lucu nih ubar ke barong mangkuk, meniak dia akan juan. Ngencen ya dul. Rencek nanti kena njah. Wih, itu udah kali bidan. Dulu cungnya. Nah, dia pindah tadi jangan. Jadi kan semua orang. Nah, Bligos, tapi kalau boleh tahu Bligos ini termasuk keluarga seni atau yang mengawali pertama Bligos? Kalau membicarakan di tiang keluarga seni, emang dari orang tua tiang bukan sih praktisi seni, tapi juga suka berkesenian dalam hal ini. Contohnya dia mendukung di tiang. Ya, nade warisan seni itu tidak ada. Oh, genten. Ya, tidak ada warisan dalam hal acara orang lain. Leluhur, kakek, tidak ada. Ini diawali dari tiang. Wenten wayang, wenten topeng, napi jorang do barong ne wenten ring pondok di tiang ring sanggar majelangu makin nih ke mantah mawit ring di tiang awali gitu. Iya. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol sebelum mulai, katanya awalnya nih ke SMP. Nah, mungkin netizen tidak percaya, Tiang juga tidak percaya. Sekan nih ke dada semua ninolek ke.
Tuh kewah banyak doang. Kan kan karena sering poster. Kadang kan orang melihatnya sekarang. Iya. Kan, Tapi dulu pindah anak lu. Ganteng berak langsung lancar. Langsung lancar. Oh, iya. Iya, dumun SMP sampai SMA nika aktif di Porseni dumun. Porseni di tiang selalu mewakili sekolah nika. Sekolah di tiang di SMP Ngurah Rai, SMA Ngurah Rai. Iya. Sampai ketemu jodoh pun di sana. Berarti Bu Ramini Iya, itu dah guru tiang. Iya. Bu Ramini itu gurunya. Karena di Kerobokan kan paling sering tuh Bu Ramini. Raganya kan ekstra tari. Iya. Di saat cowok-cowok SMP di tiang tuh memilih ekstra yang lain, volley olahraga ya tiang ekstra tari. Iya. Jadi dia tinggal pijet bencong kadang-kadang. Tapi agak cemencong. Nah, berarti memang berawal dari tari lepas awalnya. Akhirnya terjun ke topeng. Ya, terjun ke topeng. Tiang saat nikah kelas 3 SMA, yang sudah nopeng sudah karya saat itu. 3 SMA. 3 SMA yang sudah nopeng sudah karya. Entah karena pertama kali ngebah nih kak? Iya, pertama kali ngebah. Yang pertama kali punya topeng hanya 2, topeng penasar, sarang topeng sudah karya. Wigos sekolahnya SMKI kan? Nah, yang SMA nih. Oh. Terus kok bisa SMA kelas 3 sampun nyida karya? Di tiang awalnya Nike kan tari lepas, tari baris, entah ini panggilan alam mungkin ya. Tiang selama perkembangan tiang dari tari lepas ke topeng Nike sudah ada bibit-bibit di tiang spiritual istilahnya. Artinya tiang minum mabuk biasa tetap tapi ke pura. Medageng kentan minum mabuk. Minum mabuk dipunyahna ya ke semua kentan sudah ada bibit-bibit spiritual nih dari oh iya nak punyah nih ke semua nah, orang lain kan misalnya Niki beda Niki enak punya spiritual saja Niki. Oh iya ya begitulah tiang mabuk biasanya ya nak kan ya kan ngeur orang enggak motor yang paling dijut tempat angkar ke mau tiang biasanya saat mabuk atau saat mabuk. Terus apa yang dilihat ketika mabuk nikah? Dan mabuk apa? Kadang-kadang ingin nggak ketika sadar tan kalau kok disetro aku nah gitu. Enggak, itu mengalir dan itu menjadi keneng ke dalam otak dan dijojo bumi kadang-kadang sampai ke abian sema dulu ajak ketimpaan minum udah itu asal punya pasti ke semua yuk gitu. Entah apa ada punya nih kayaknya punya udah ada nih sebilang heng deh semua gitu tapi nggak lihat napi kenakalan aja ya gendong kan keren semua iya di saat orang lain tidak biasa ke sana ke tempat nikah yang malah demen gitu iya. Nah singkat cerita akhirnya kan Ligus tuh dikenal sebagai Gus Cupa. Nah ini yang ingin tanya, kok bisa Gus Cupa? Nika semedoan emang yang ada nika. Dumun karena kan mengawali dengan yang terjun di petopengan, masuk ke pencalonan arangan juga saat nika. Udah begitu memutuskan diri di Kerobokan membuat sebuah seke arja. Namanya Arja Kerobokan lah ada dulu nika pertama kali karena dia yang buat sendiri, dia gabungkan seniman Kerobokan ngayah di Pura Batu Bolong kan nikah tahun 2005 nikah. Udah penikah melampan dah Cupa saat nikah. Dia yang tenawang bahan yang kalau dicupa gitu kan. Potongan dawat nikah sampun don gento Cupa yang galang kan. Ya mungkin dan asli mungkin. Asli mungkin. Ya. Itulah saat nikah pentas teman-teman di tiang ada di Dalung nih kok di Dalung terus manggil dia tiap hari sana Gus Cupa kan nikah kari Truno nikah sudah nikah iya dan nikah saat nikah akhirnya ngelantur ampun di Banjaran di desa karena setiap tiang ayah pasti Premon Cupa Arja Cupa bahkan pecalon arangan Cupa juga yang bikin nikah tahun berapa Gus memerankan sebagai Cupa 2005. Berarti sampun sekitar mungkin 2021. Kuda tahun ada ini. Benar? 16 tahun. 16 tahun ya. Kanten sampai makin ya? Sampai makin dan Cupa itu menjadi pilihan saya. Nah, akhirnya kan dikenal sebagai Gus Cupa dan sampai saat ini kan Gus Cupa. Nah, sebagai pemeran Cupa. Ya nak ngorang Cupa nih kan kalau kita lihat nih
dari segi itu kan, wih ajang-ajangannya, menu-menunya nih ke, nah, ini kan dalam keadaan yang sadar, nah, kita langsung takon, napi setengah sadar, napi tersadar loh. Kewan, artinya tiang sangat menolak pertunjukan seni itu di atas dasarkan bahasa kerauhan. Apapun unsur seniman itu kan harus, kesenian itu kan harus didasari oleh sesuatu yang sadar. Karena itu kesenian itu adalah sesuatu yang ditonton. Karena tontonan itu kan juga harus ada tatanannya, ada tuntunannya di sana. Makanya jegdo kerauhan gitu lah istilahnya. Karena tidak melakukan itu harus sadar. Misi manju senapi, coba yang kerauhan itu sing sadar, bisa penonton kena api itu. Bahkan yang merubah bahasa kerauhan itu menjadi nadi. Nadi itu kan udah. Nadi itu artinya ngerangsuk, sadar dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tapi tetap terkontrol ya. Energi masuk itu kita olah dia menjadi sesuatu yang positif, yang terarah gitu. Oh gitu. Banyak satu. Oh gitu ya. Oh iya. Begitu. Detik nadi itu ada respon nggak dalam tubuh? Ada. Karena menurut keyakinan Tiang selama mendalami cupa, Nike ada 3 unsur yang masuk dalam diri cupa Nike, seperti 3 Begawan Sakti yang Tiang sudah pernah sampaikan di media yang lain Nike. Ada Begawan Agni, ada Begawan Are, Begawan Isa. Begawan Agni itu mengandung unsur api, dia unsur panas ya masuk. Saat seorang penari cupa dimasuki oleh kekuatan Begawan Agni, dia bisa merasakan api itu dingin sampai ngajangan lupa, sampai mencebur ke api ya gitu. Itu emang enak sekali rasanya saat nikah. Indah, beautiful. Iya. Itu dirasakan ya. Itu yang dia rasakan saat masuk ke api itu sesuatu yang enak kan. Dia energinya tuh merasakan tapi kita terkontrol. Kalau tidak terkontrol kan kalau bisa teman yang lain terbakar gitu. Gimana rasanya nih ke? Bahkan adang mupun itu kita makan kayak kerupuk nih ke, enak asalnya kayak nara. Kerupuk apa? Ini pasti sih nawang nih. Nawang embung. Apa tuh ya embung? Gitu embung. Ada embung. Apa dana ampol. Ampol. Ampol nyuh di tengah nyuh nih ke. Ada bagian yang termudanya nih kok manis nyam itu rasanya gitu rasanya conda. Bligos tar dulu. Bligos ini kan pertama kali menjadi cupa. Berarti sudah mendalami itu ya? Belum. Nah, waktu pertama kali nih orang Pertama kali belum. Pertama kali kan? Belum, masih belum. Teknik belum nih kak. Mana akhirnya? Pertama kali itu hanya sebuah pementasan awalnya. Bukan pertama kali, maksudnya nyumun dia dari cupa. Nih hanya sebuah kebutuhan panggung aja. Tiang belum gini dalam diri Tiang saat nikah masih, tapi bo banyak kan, bo ketawa, artinya subo nak ngutan nepuk Tiang ajang sebab, tapi Tiang belum istilahnya memahami betul energi nikah kan. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu bisa kita kontrol energi nikah. Mungkin ya saat yang nyumun nikah Tiang kelauan orang kena. Karena tidak bisa mengontrol energi nikel. Setelah lama-lama dia bisa menguasai sendiri gitu dan bisa kita mengeluarkan nikel. Di saat suatu adegan kita pengen minum, kasih minum, itu Begawan Isa kita mohonkan. Artinya yang penguasa air kan. Nah, yang orang cara film-film manusia pedana Avatar. Iya. Kayak gitu ya. Nah, dia caratan gagap bahkan bisa kayak caratnya mau bapak. Bahkan ada minum bir betul bir besar dah dua. Masuk ke bibir cupa, habis semua bisa. Gitu adanya. Kalau Begawan Hera yang masuk unsur angin, apa yang kita bisa masukkan dalam sana bisa ngedut. Kan dia temu rek doang di cupa ya. Tonton ya. Belum celenara kan sering. Celenara baru ya. Ya, itu udah tetap biasanya jangan ngentut kan di cupa. Perut, biasa gitu. Itu dominan unsur nikah. Nikah mawinan mengolah ketiga unsur nikah biar bagus di dalam tubuh, itulah perlu proses nikah. Proses
Yang berkuasai di kau nyidang benadi gitu. Begitu makan gitu sih merasa warak gitu. Kalau pada waktu makan. Enggak ya. Biar masan. Enggak ya. Enggak. Gimana ya? Bidan kini ada satu adik nih. Cupa di saat digobak besi nih ke ngajang di dia nih. Tapi satu kerajaan nih ke warak. Tapi cupa sih warak. Nah, apa itu? Tapi niki kejadiannya niki ceritanya seperti ini ke. Artinya tiang di saat yang ngajang nih ke kan ada istilah warak nih ke. Jak sedok kan yo. Sedok kan. Saya ada istilah cukup saat nih ke. Tidak ada kata untuk cukup nah bawarang mana gitu. Wigos memerankan sebagai seorang cupa ya. Ini cupa kan. Pernah nggak ada kejadian ya mistis niki kan termasuk ngajeng-ajengan ya bisa dikatakan ya sekali lah. Ada. Kuentan nggih? Iya banyak sekali nih kan. Banyak. Banyak sekali nih ke. Banyak sekali. Seru nih. Okay, kan nadi nih jadi takut. Ini nak nadinya nih. Enggak, kadang ini kan suatu pengalaman yang bicarakan. Bahkan seniman-seniman lain pasti memiliki pengalaman yang sama juga. Cuman yang kita takutkan di dalam pertunjukan itu kan yang skalanya. Karena raga bisa makan. Harus ajang soalnya gitu. Sehingga di sini cupakmu ya gitu. Bahkan satu ketika tiang dikerjain orang biasanya kan beguling. Mara buka dia cak jeng becek kali sih. Di pura di tengah di wantilan itu. Kecaraan itu busing betolak kan diri tiang dari tolak nih begedak basangan tuh karena sudah rago fokus beguling kan cernak ngambul-ngambul tiang jang tiang mesti becekal nih becekal di sini kayak angkat cupak ajang becekal itu kalau misalnya gini bentan koordinasi sebelumnya tuh gimana? Sudah kalau senang aja Gus ada pokoknya panitia seperti ini kok taunya becekal di sini itu yang orang bilang anunya namanya beliau dan boleh sengaja ngerjain tiang anggone gede-gedean gitu tapi dia yang sudah siap untuk makan celeng gitu kan enggak enak itu ngemasin yang sampai gelem sampai 3 hari jangan gelem subuh ngaturan bawa kal ngajak pada sungkap jeung becekalan bahkan ada itu akhirnya sakit yang paksakan melakukan itu sakit yang tak bisa bangun sampai munyi telah gitu kan akhirnya istilahnya ngaturang pejatian minta maaf salah macam ya apa yang lakukan nih akhirnya astungkara kembali lagi seperti semula bahkan ada ayam betutunya mesti tusuk gigi betutu di tengahnya gelap-gelapnya nih pas yang kan bejak ya malu nih kalau emang tidak nadi dan terkontrol nih bisa metatu benar bahkan di daerah ini kan benten siap nung ingkang dah. Ini ingkang dah. Isinya sate lantang kan. Yang to so bejak dah kitu mon. Yen memang konsentrasi bagus nih kau wek limon nih. Yang di unsur niskala pun nih nak tiang sampun nepuk beguling nih nak mengkudes beguling. Maro teka nih tapi saat ajang nyem maro buka nih baunya udah enggak enak. Biasa nih. Dikerjain nih kan. Terus tapi akhirnya diajang nih kan. Ajang juga tetap nih kan. Harus dimakan. Terus resikonya dipaksain untuk makan kan enggak? Nah apa? Penonton yang menonton para anjing yang pada sate tua daya. Muntah doang. Iya karena jijik dia baunya. Baunya itu dia merasakan baik-baik karena bau manu ya kan. Udah fokus di sana tapi astungkara tidak sampai ngeraranin. Karena sungguh-sungguh nah itu dah yang bilang proses nadi proses nadinya itu ya nadi kan nabi ini api yang di sini dah hidup gitu kan istilahnya konsentrasi ya seperti Niko lah kalau diseremkan ya tuang kan akhirnya rahayu cuman pakaian dia Niko yang bau jadinya karena bau gitu kan tapi dia enggak masalah dalam hal Niko karena dalam hal Niko betul-betul ngatur orang ayah kan ada suatu kalau seorang prajurit mati di medan perang kan satria dan berarti siap enggak siap harus siap nih kan apapun yang terjadi nge makanya tidak mudah menjadi penari cupak
karena di ajengan Nika gitu. Nika sampun karena kan ya bisa dikat ragon ngide nasi kan wanti-wanti ngide kopi wanti-wanti. Cuman untuk ini kan tiang siasati kadang-kadang kalau nari di daerah jauh yang kira-kira nanti untuk prepare dari makanan Nika terlalu lama prosesnya nanti pangsing basi. Tiang biasanya menawarkan tiang bawa becek ya. Benar. Ya karena tiang pikir juga tidak selamanya kita akan mujur gitu loh. Benar. Iya sih. Iya benar. Sejam segitu. Manusia hidup kan harus ada rasa. Iya benar. Yang mengusulkan itu istri tiang, orang tua tiang. Yuk bagaimana yuk ngabau kan beguling tagih kan gitu. Akhirnya ngabau aja beguling. Lebih aman. Tapi dia kasih bumbu biar lengkap. Tiangnya dari cupak gitu. Nah, pernah loh tiang nari di Penataran Gajaya. Be tutu sih, be tutu karena ada beguling karena kan tiang yang subeng ayah di Pura Gede tidak harus kecuali nak sesaudan. Sesaudan punika sesangi sana harus beguling. Apalagi misi penguruatan harus beguling. Niki nanti yang ayah di Pura benten nyaman yang di Gajaya niku be tutu isine sama tabio tengahnya. Karena ini pangap cupa, woi, garo ya gitu, yang seni. Nggak iso. Sing kerauhan dah, sing kerauhan malah jeng pok sama tuh, gede malu, gede yang sambal. Oh gitu ya, iya. Biasa kan pakai api ke. Ya. Ya sekalinya pakai api kan isi ngijak gitu. Pernah nggak dikasih plastik atau? Pernah. Awalnya tiang kan biasanya ngijak api, manjur sapi nih ke. Nganggo sang dong, sang apa cuman sang gitu dah. Akhirnya mungkin tebak sesuatu nanti ke setelah yang manjus gelap komo main dipakai main ajang bawa nih pun itu ada apa-apa. Cuman dia masa panas batis dia gitu. Suat ngigel jak cap paku bentuk paku lepak batis. Tapi enggak gini ya. Dia sakit gentau. Sakit tapi enggak tembus kan? Dan neplek paku niki. Panas paku gitu. Akhirnya setelah itu tim di dia niki langsung ngosang pakai sang sabuk akhirnya. Sekarang makin sang sabuk gitu. Untuk mengurangi resikonya. Ya, mengurangi risiko dan tidak menggunakan minyak tanah. Yang paling tidak bisa kalau sabuk niku dibakar isi minyak tanah. Oh, ada gini ya? Dan baunya niku sak napas sebenarnya. Ini baru ya. Masker aja juga. Enggak, ini mengedukasi sekali ya guys ya. Jadi memang harus kita melalui prosesnya juga ya, guys ya. Dan memang itu memang sudah diatur lah sedemikian rupanya. Nah, Wigos selain juga sebagai peragina cupak, Wigos kan juga punya sanggar Majelangu ya. Yang memang eksis di seni pertunjukan calon arang. Nah, kalau di calon arang nih, Wigos biasanya ada napi ini nih tiang umur 27 tahun, bukan 27 maaf, 37 tahun tercatat. Tiang sampun ring sejeronin pepelajahan dalam hal nika, pepelajahan peran dan tokoh. Tiang sampun nembus nika, ulih yang dadi bojog, dadi penasar, dadi telek, dadi bijil, dadi matah gede, kecuali liku maaf. Kecuali liku jak desa rai. Dadi Prabu, dadi Rangda, dadi Barong sampun tembus nih kak. Dalang sampun umur 37 nih kak di calon arangan, dadi undang-undang sih. Undang-undang juga termasuk. Laglur, dumun lah, dumun. Dadi Rangda juga kan sudah. Dadi Bonres juga sih. Jadi Bonres juga. Bonres napi nih. Iya, lucu. Jangan unik soal Bonres napi nih. Lucu. Iya lucu, dumun. Dia cuman kan dari Bonres kacung nanti kan. Kacung sarang Ayu Mena, sarang Pak Kumis. Bahkan pernah sarang Tompel nih kan kadang-kadang udah fokus di ngedok mungkin karena tiang ten asane ngetek bayu dika kan sudah di Bonres masa lah sana. Masa-masa pencarian karakter yang pas. Berarti termasuk lama juga ada Bonres. Mad uli lais sampai saya udah alih. Dan tahun nih kak? Nggih, kan berproses berjalan biar nopeng biar Bonres. Aku jana alih ya. Maju. Kan tantangan raga dari seniman, peranapor raga bahan. Pokoknya itu perangkanya terbaik. Dia dari bojong, orang dari bojong lah yang terbaik. Dari bangke kan? Yang terbaik. Terbaik dari bangke, siapa yang pulas kakak.
Panjang kekeh bis. Dengan Sanggar Majelangu. Bangke itu gaya halus apa gaya susah? Nah, nih, karena gini Sanggar Majelangu tuh Dumun kan terkenal. Mungkin sampai saat ini juga netizen sudah tahu Sanggar Majelangu yang memang identik dengan calon narang. Nike Bligus dados bangke-bangke. Nah, ini yang tadi bojok yang sama kita takon. Tadi bangke-bangke niki. Iya. Sekan mati dan napitan. Tidak, itu kan ayah-ayahan itu. Pingsan? Bukan pingsan. Tidur? Ingat, tapi makanya kan orang yuk jadi di bangke ya lah baik. Kengken bangke itu, kengken nak mati itu. Satu ya nak dadi nak mati, nak peran paling berat iki. Satu sing dadi memunyi. Sing dadi genit. Sing dadi ngorto. Bahkan sing dadi ngentut. Kengken carana di bangke panjat kaku. Pang sing memunyi sing makdise. Iyan sakti bina di bangke pang mau angin. Bau rapi? Mau angin. Cara bangke baunya itu. Terus bernapasnya gimana, Bigos? Bernapas tetap. Itu kan olahraga pula sih. Seperti itu. Nah, kini Indonesia nak bentuk ayah-ayahan, trik-trik ataupun cara semeton seniman atau orang ayah dari watangan punika kan berbeda. Ada menggunakan sistem hipnotis, ada hipnotis diri sendiri. Apapun itu. Oh, enten. Nah, artinya itu jangan sampai diplesetkan saat nikah. Itu intinya adalah sebuah sebuah pertunjukan untuk mendukung kesakralan dari calon narang nikah. Iya, benar. Pangten nyanan calon narang bangke yang ditonjolkan dah. Gitu. Karena itu kan mengalir sesuai ceritanya. Gerubuk ya gumi misi nak bangke kan. Nah, sebagai rangda Dumun juga Rangda. Ya ada dulu. Efek apa ada dari bangke. Bangkenya itu ada enggak gininya? Tapinya. Aku punya satu pertanyaan nih Wiges ya, karena aku pernah dengar temannya bilang dia pernah jadi bangke nih. Katanya kalau jadi bangke itu yang ada nak nusuk-nusuk uling beten dan mekrisik, laman mekrisik nyanan bisa mati. Benar nggak sih? Gimana ya gininya orang berbeda-beda. Tiang sih untuk dari bangke punika dak ada guru sing ada yang ngurut topeng kan ada yang ngajin yang di bangke sing nak demen-demen hatin tiang. Itu nggak ada kerasa ketakutan atau gimana? Karena keikhlasannya berlebih, keikhlasan ketulusan. Cuma di saat tiang dari bangke itu aneh-aneh lah mimpinya. Ada mimpi ajak melali, ada mimpi ajak negak jukung gitu kan. Di dalam tidur di dalam tidur nih ke ajak nikah. Tapi saat sudah akan mulai sadar pasti ada bunyi gong sayup-sayup dengan tiba-tiba ya jebor rame kadang-kadang kedat pada itu kan dan di saat tidur tuh udah berusaha kita masuk ke dunia yang lain gitu. Cinga aja nih kan api bentar Rika. Cinga ya. Indahkah di gumisan? Nah, itu mimpi. Itu mimpi ya. Seperti mimpi. Ya, yang mensugesti diri tiang biar kita nyaman berada di saat metekap nih, nak metekap apalagi nanti pas penusang siam nih tirto kan besar nih kok. Membangkas caranya saat itu yuk bawa diri kita ke dunia mimpi. Kita menghipnotis diri kita sendiri. Itu yang tiang alami. Berbeda dengan yang lain-lainnya gitu kan. Pernah enggak lama sadarnya? Enggak sadar lama gitu. Enggak, dia memprogram diri tiang sendiri. Oh gitu. Dia memprogram diri tiang sendiri. Pertunjukan ini selesai. Ya, selesai dia memprogram. Masa dari ketua sih yang sadar. Ya, itu dah. Yang ngitung konsumsi ya itu yang ingin. Nah, Bligos kan juga sebagai memang ketuanya di Kenten di Majelangu nih ke. Nah, termasuk juga bagian yang bertanggung jawab di grupnya Nike. Bahkan pernah di daerah Dawas nih di Balung dia melakukan tapi dia nengai bangke kan Nike. Artinya seorang anggota dia hipnotis 1 jam kan. Berarti bisa menghipnotis Bigos nih ya. Mau? Ya aduh, hipnotis ya. Enggak sih, itu kan bahasa hipnotis bahasa serem. Sebenarnya melakukan kesepakatan. Karena hipnotis itu tidak akan bisa menjadi sebuah hipnotis kalau hanya sebelah pihak. Oh gitu ya. Pernah Kucita dengan tiang, kita melakukan kesepakatan. Nanti yuk kamu tidur. Itu kamu mau melakukannya itu udah hipnotis jadinya. Oh gitu ya. Yang terhipnotis itu menaruh kepercayaan kepada yang menghipnotis.
Sing ngidang tuh. Berbeda dengan gendam dia. Kalau gendam kan pukul langsung mukul ya. Mukul dap gitu. Hipnotis berbeda. Makanya yang anggota yang latih seperti Nike. Siapa yang mau nganyah gitu. Karena dalam filosofi bangkit itu kan ada penusangan di sana. Penusangan ada pembersihan. Bagaikan orang yang dibersihkan kan. Ada seorang teman yang sakit waktu saat nikah. Tiang nganyah kok nafas segar gitu ya. Sekan cik nganyah nih, sekan tiang nganyah juga gitu ya. Tiang di bangkai gitu. Nah, yang boyo gitu. Dia keadaan sakit saat itu. Iya. Nah, itu nganyah jep 1 jam nah. Gitu. Pinggan pokok ragu 1 jam gitu. Men saat ada di bangkai itu kan ragu nasi sore suwene gitu. Tidurnya kekah yang luar biasa. Panjang. Karena 1 jam nikah aja. Ternyata saat nikah jeung Pak kenene Pak setro gitu. Bekajang mau nikah sing bangun. Karena belum 1 jam. Onen 1 jam. Bahkan saat nikah konyang bawa mangku-mangku yang apa istilahnya. Nah, wenten saat nikah juga pas gitu. Ternyata gitu. Akhirnya karena dia tahu kesepakatan dia, juri-juri dia enggak mau pakai mata gede hari niki, mata gede lah, nih bos sana jam Pak aja. Bangun, kira bangun lah ya. Boleh jabok. Jam. Itu dah sakti ada mereka gitu. Iya. Oh gitu ya. Berarti kalau memang ada 1 jam ya 1 jam. 1 jam. Itu sudah di planning dia. Itulah hipnotisnya. Hipnotis seperti nikah. Akhirnya dia bangun ya. Bangun tuh dia akhirnya. Wah, kita raja lah matina nak buat todayo. Oh gitu ya. Ya, artinya itu mistiknya ada gitu. Tapi tetap apapun yang dilakukan dalam pencalonan kan upokaro harus ada. Sehingga dia lagi mempertontonkan sesuatu yang sifatnya sakral, apapun berperan sebagai anak mati aja wira saat nikah kan sing tadi ngawang harus mempauning ring pemuhun setereng nengelah bangkilnya nengelah sarwa-sarwa mati di jagat ring dalam masih tetap nikah lagi gitu. Udah itu baru kita masuk ke ranah pertunjukan. Kita istilahnya yang tiang di Majalangu selain nikah kan biasa dalam konsep yang mata gede pas ngeriah langsung menek ke terajang langsung di randel gitu. Bukan beda penarinya tiang langsung dari mata gede pas ngeriah nikah langsung menek ke terajang langsung turun di randel injak gitu. Randelnya nikah kan sesuanan di pura nikah iya, tapi dimanapun kadang-kadang susun di pura kadang-kadang dua diki punut Nah, kalau menjadi niki sebagai randel pernah enggak ada kejadian di Gus yang modelnya ya apa ini kan tebak niki ya nyinga niki kan kita kembali ke ranah yang sangat sensitif sebenarnya masalah ngunying masalah ngurak punika kan istilahnya karena banyak fenomena-fenomena yang terjadi ada yang insiden sampai mati punika gitu. Menurut yang sih semoga saja kedepannya tidak bergerak ke ranah-ranah yang lebih brutal ya karena ini adalah pertunjukan sakral. Apapun itu tapakan jangan pernah luka ini bolong keris niki mau cucur niki getih ke sana lugas niki waktu merankan rangda jadi rangda menek ke terajang nak sing ada perjanjian ke kene sing ada perjanjian ke nebaan niki tiba-tiba pasti yang turun ngerit malik mangguno wah terus karo mangguno kada jang juri gablok gentan orang lain gitu nak jag kerauh ngawag nih ke entah ya kerauh apa yang ngawag tenjang nawang gentan dan tenjang uning ada sih jawaban yang pingit tapi karena itu menunjuk nanti sebuah daerah yang tidak mau bilang nih ke akhirnya yang lihat dah keris niki keris punggung tak saya mesti pengaman api nak karena busana Rika mangyan kan nak dia alih main bagus tolong jangan ya solahan sesuun dia nak sur meriah niki itu karena busana yang tawang kita kan abang raga nang pengaman napi cara cara mangkin kinten ngaluk busana Rika kan lagi napi mak biasa baju kinten jong kita ampun tembus niki akhirnya jepit yang ke desa tenang selosor kemudian langsung tenang ngajak rangdo ngajak ya. Nah
Syukur deh saat nikah yang boleh ring bakti negara. Bakti negara ya. Nggih langsung siku jedek, langsung tenang selosor, jek, mamis sampun keris nikah. Kenal ganjel nih tiang. Cerek terus masuk bengap nih. Proyek kuku nih tel-tel kan. Tel-tel gede karena pas panas gede kan. Masuk luka nih banyak darah saat nikah. Terus jantung gini ya kan. Terus bagaimana memargi jak nikah? Kan langsung suruh dia puput yang harga karena udah nyaman iki. Kekudung sudah misi getih kan. Ini kan upokaro lagi ya. Upokaro Ya, mana nikah akhirnya ya busana itu membakar. Busana membakar nih ke. Rambut kentan susuannya. Rambutnya untung di sibak sebelah kanan aja beberapa helai ya. Sampai sekarang masih nih ke. Ya. Rambutnya nikah masih ada warna merah. Sedikit beberapa helai nih ke. Udah nikah akhirnya dia kan sana langsung mediasi orang ketua panitia marah dan memegang orang nikah yang melakukan nikah sampai jalur hukum sampai ke polsek nikah saat nikah udah nikah yang karena beda dia berpikiran jadi mangku jadi mendesa sarang sami nak mulai niki risiko dia dari tukang rando kena keris ya nanti dulu tabuh kena panggul kita istilahnya tapi bangnya ampun niki lanjut malih gitu sampai misi serap satuan dia yang mati ulian tiang ngayah nyolah sesuun diki ulian tiang mati ngai rahayu gumi diki nikah suksemo swarga tiang boleh kita satuan tiang kan itu padahal dalam mati kedak ya besar mana sih orang mesti tebak nih agak selamat kan yang ada saat itu penyanyian kinten yang bawa anggota banyak yang hijau yang masalah anggota di Majalangu pasti nyarang ya untuk ngamanin banyak yang bahkan punya yang pecalang Majalangu ada nih kau saat nikah bersantai santai nikah benarnya kan dalam abeh benarnya nikah karena saya ada perjanjian kinten cuma mulai beli jok ada langsung cok gitu di belakang syukur astung kara swece sesuune dugas nikah boleh sesari 500 langsung dia ngabok ke sanglah niki 700 kenal niki min di diang satak kan itu resikonya ya resiko nah itu kan ada beberapa pertunjukan dari Sanggar Majalangu yang randonya bebas ditusuk bagaimana nih kak? Begini karena di satu sisi ya pengunjingan itu kan itu yang ditunggu-tunggu apalagi yang ada di PKB pesta seni kan kita menampilkan di sana yang di daerah Dawa Jurang itu kan debus namanya kita menampilkan seperti itu tapi ingat pepatih ngunying dan juru rando itu harus dilakukan oleh orang yang sama-sama profesional sama-sama profesional. Sudah begitu harus betul-betul saling menjaga di sana, saling menjaga. Sehingga kalau ada orang lain di luar sekel, biasanya tidak yang perbolehkan untuk nebak. Oh gitu. Ya kan ngayah pang nebak raga kan. Pang nebak raga kan. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pernah juga pengalaman rangdo di Tiang pernah bedah juga dulu di PKB punggungnya kena tusuk karena penonton yang tusuk kan akhirnya dari saat nikah di Tiang bikin peraturan selain dari tim kita artinya orang profesional iki rangdo profesional juga asal ketebak kengken karena ini seni Tiang tidak bicara di sakralan di pura kan niki sebuah pertunjukan seni kengken caranya profesional pang seken pang bagus kan saat nikah dah itu dipermainkan kepekaan antara rangdo dan juru unying harus ada di sana. Kalau ada orang lain masuk pecalang Majalangu pasti pegang dia, pasti pegang. Engke kenal neng, gitu. Ya aduh, dia nganya, bang kadis, don wak sesuatu gitu, bang wak ragane gitu. Oh gitu. Iya, karena antisipasi nak berbeki atau apa ya? Iya, itu yang unsur skala nikah yang kita tidak perlu kita jaga nikah. Akhirnya seiring pengalaman bedah kita jadinya kita antisipasi. Ya, artinya dalam memerankan rangdo dan munying itu semua sadar kan? Semua sadar.
Artinya sebelum adanya peraturan itu memang sudah melewati pengalaman-pengalaman yang resikonya memang sangat luar biasa tinggi. Seperti yang Pak Kebos kena paku, jadi antisipasi. Iya, benar. Jadi kena beguling berak banget yang ngabo beguling. Orang yang pernah bedah yang nak lensing bang yang nebaan gitu. Di saat itu kita melakukan dalam suasana tren di sana. Tren yang terkontrol. Suatu energi yang meluap-luap tapi terkontrol. Karena ini pertunjukan. Ini pertunjukan gitu. Makanya di sana kan istilah liak amah liak di sana. Kayak maksudnya liak amah liak nih. Bahasa istilah liak amah liak nih. Iya. Kan diibaratkan yang menjadi pepatih nih kan kutu-kutu daripada Sang Banaspati Raja yang memutih menjadi pengliaan saat itu. Artinya leak ya masih ngajak leak saat nikah hendak. Ya luang ngajak leak jahat patuh aja leak. Energi di sana menciptakan suatu kehidupan di sana. Oh gitu ya. Ya makanya orang yang daerah Kuta tuh ngulang namanya. Nyulang artinya dikeris itu udah pengulangan di sana. Nyulang artinya inti klimaks dari sebuah cerita di sana ngulang gitu. Ligas niki di depan tiang ada celulu. Nika di kentan nika sesuanan tan. Iya saluk sesuanan tadi. Yang itu mekejang kan ada. Oke, nika berarti kan juga sebagai celulu juga pernah namanya. Celulu. Banyak dan lagi banyak. Niki di belakang juga tiang lihat niki kan wonten barong landung juga nggih. Ada sesunan barong landung. Ya, barong landung itu kan bagian dari Sang Catur Sanak Raga. Ada di sebuah lontar yang Tiang juga lupa namanya karena Tiang bukan pembaca lontar gitu. Tapi di dalam kamar suci niki apakah niki yang gue coba untuk membentengi daripada sekun? Ya intinya pun niki adanya kamar suci di Majelangu niki adalah sebuah tempat yang Tiang sucikan sebagai tempat menyimpan perabotan yang berbentuk pelawatan rangda yang kita sakralkan. Yang aja gejer dia awal dia ngejang kan nak diki istilahnya kan adakan taksu astana. Adakan taksu biasanya sebelum mulai pementasan seluruh anggota pasti sembahyang di sini. Ya, taksu itu pang menyatu ya onyang kan pang patuh persepsi nih. Sing tadi paling unjulan ibu lagu jak seko nih kan. Ya kentan istilahnya ada barong landung juga. Karena kan di dalam Sang Catur Sanak itu anggopati punya bedangin padane bedelon itu jadi rangdau bedauh dari barong landung bedajo dari barong gitu. Gitu kok nyaman rago nih gitu. Artinya selain nikah kebetulan juga ada kisah mistik di dalam barong landung tiang niki. Kan dulu di kuburan kayu waya nih kan yang melancar mereka wonten penebangan pohon kepah. Atau ide kan kayu nih gitu anggot yang awal cuma ngai kan belakas nganggo ngai gitu. Udah begitu tiang daruh di sebalik pemunjungan pas kegalungan iki pasti ngentuk itu duonan. Bemane biyen itu duon tadi kan. Tan cirang nget. Tuh takut aduh ngisiet ada sing ngisiet kita yo. Duon jang kan. Tiba-tiba duor kan akhirnya wah keren nih dong dia. Akhirnya yang mulai sebutan ya aku nih kira dulu nikah beli gas yang kita ada maksudnya yang ini dia makal ya tapi tidak sebagus nikah gelantak geluntuk milahan akhirnya mungkin kayu nikah memang ada isinya dari akhirnya kaput dia kan kain boleng sih kain kuning sih jangan di kamar suci saat nikah dah banyak lah fenomena anak-anak yang melihat nikah saat malam-malam datang ke sini tiba-tiba lampu gedong didiane hidup kendan artinya ya banyak lah hal-hal nih kan di luar nalar ya di luar nalar gitu ya nah kembali dari jadi undang-undang di dalam pementasan calon orang nah pernah nggak Nike di dalam undang-undang Nike sampai mereka yang mempunyai ilmu hitam itu datang ke rumah. Nikah yang biasanya sebelum nikah.
Kalau sesudah pementasan titiang niki pentas demun ada pura perjangan namanya. Kebetulan dia diserahkan tugas untuk melakukan pementasan Celonarang di sana gitu. Dan nampak pertiwi sesungguhnya H-1 di ngatah dia niki dua gitu seperti petir nyaman niki. Tapi cara teluh lah. Nggih, dua gitu mah kudu serta gitu kan. Wah, puji ciri niki kan. Dan akhirnya kebetulan saat nikah tiang kan biasa sebelum melakukan pertunjukan Celonarang diserahkan sepenuhnya biasanya tiang melakukan puasa saat nikah. Nah, adalah beberapa nih godaan sebelum nikah ada gitu. Dan sebelum ngundang di tempat ngundang pun ada bantennya. Artinya itu ngundang aku ngundang sing bang apa kan gitu deh nih. Saat dia datang tuh harus ada. Yang bikin bermasalah adalah saat ragu ngundang pas nak teko sing bang apa. Benar. Makanya tiang yang kalau melakukan pengundang-undangan ada banten, ada bol celeng di sana ada soroh bemata seperti itu dan lain-lainnya gitu. Dan itu tiang kan anu nika punya lah khusus gitu bantennya. Sehingga semua berjalan harmonis. Itu masalah niskala bagi tiang tidak tiang permasalahkan selama tiang undang-undang di dalam sebuah pertunjukan. Yang tiang di warung negak atau yani ulur-ulur mungkin bermasalah tuh. Yang di dalam suatu ikatan pertunjukan itu sah-sah. Dan itu kita sudah dijaga oleh Dimpu, oleh Taksu di sana. Yang kawi suara ada yang berani di saat itu. Yang paling tiang takutkan adalah serangan skala. Leak skala. Iya. Kena yang paling sebat arti karena berarti yang uling tuni yang pikir-pikir berarti skala lebih menyeramkan daripada niskala ya. Niskala tidak perlu kita takutkan karena itu tergantung karma kita. Oh gitu ya? Edukasi lagi niskala kita tidak perlu takutkan. Jangan khawatirkan niskala karena apa? Skala dan niskala. Kalau niskala itu tak terbatas dia. Kalau skala itu terbatas. Makanya untuk apa kita sebagai orang yang memiliki keterbatasan mikirkan hal yang tidak terbatas. Yang sampai hal tidak terbatas itu kita pikirkan bodohnya ada aneh. Makanya tidak usah memikirkan hal yang tidak terbatas atau niskala nikah. Lagi sedikit untuk undang-undang nikah. Resiko di skala benten seperti ada lihat jadi bro lagelur penonton mancing emosi juga ya itu mancing emosi tiang biak di daerah dangin masih tiang ketuang di daerah dangin sampai terpancing rusak konsentrasi rusak tiang awal-awalnya terpancing terpancing nyumun-nyumunnya terpancing sampai ngabok keris sampai karena saat ngundang karena ada kumpulan anak-anak mungkin saat itu lagi minum atau pengaruh kan. Woi, Bumi pemaju. Bersih ada liak, ini nyatuang liak. Ini ada apa gitu kan. Ragu lagi nganyah nih kau tuh pancing. Di sana ada kesalahan terbesar dalam diri tiang bagai juru undang saat nikah. Nah, yang saja dulu karena jak sekala 6 cenci keto bahasa tadi. Di panggung. Di panggung. Dijak atas yang luarnya kisi keto. Bawa di luar dulu ya. Saat bawa gedang jadi gento, artinya kesabaran orang ada batasnya. Iya, benar. Bos luung, artinya bos luung kita merangkai kata-kata sudah mau ketuang gitu lah. Hijab, dimulainya sampai keris di ini, yo karena emang peninggal di jalan juga jago gitu. Akhirnya sampai di rumah yang malu sendiri. Malu sendiri ada teman-teman yang merekam, hapus gitu ya. Karena yang sudah kalah di sana. Walaupun saat yang undang nikah, yang menanggapi hal-hal nikah itu yang merasa menang saat nikah di kalangan, merasa hebat. Nah, yang kita yang saja senimannya saya minjam antuas kita umpama kan menang asal rasanya. Padahal itu kekalahan bagi juru undang. Padahal tuh lihat sesungguhnya nih kan. Makanya edukasi untuk para juru undang yang lain sabar karena dikontrol emosinya karena itulah loh sesuatu yang sudah tidak relevan saat ini nyatuang niskala baru relevan gumi maju rago orang tuh udah serangan kita yang skala itu paling kita takutkan makanya yang boleh-boleh bende bicara saring hanya benten nak kakku kenten kakku ingin semua sana sampun muku itu mau kira hayu kita juga mulai lantang pasang kan iko sehingga dia damai dene gendan
Aduh, banyak sekali ternyata ya pengalamannya, dan memang apa namanya, bisa dikatakan Bligos ini kalau berkesenian itu memang selalu mengikuti prosesnya, dan tentunya lebih apa namanya ya, dominannya lebih ke skala, tidak dini skalanya nih ya. Bligos, boleh dong sedikit pesan niki, karena yang lanturan niki nak waktu masih kayak niki malih jumunan nak liwasane nu seram-seram niki yang satuan itu ya. Request na Ji pamisi seram masalahnya. Seram gitu aja nih. Tapi dia anak kesiang-kesiang sebenarnya nggak tidak mendengar gitu. Mengontrol, belajar mengontrol diri ya, biar tidak ada hal-hal yang aneh-aneh masuk kan gitu. Ya itu dah. Bligos, boleh dikasih pesan buat generasi muda, apalagi di masa pandemi ini ya, setungkara niki wenten berita katanya ya sudah bisa dilonggarkan lah untuk lebih memacu semangat generasi muda yang ingin berkesenian. Bagi alit sarang sani mirang ini kita ngeten ya. Karena apa yang artinya mudah-mudahan kita sudah membaik semua. Khususnya karena yang artinya kan di kesenian tradisional ini tidak yang modern. Tradisi. Bagi seniman yang berprofesi atau di dalam kesenian tradisional, tidak usah malu, karena dalam berkesenian semua pasti akan kembali ke basic. Semua akan kembali ke asalnya. Bahkan nanti tahun-tahun yang akan datang orang akan rindu kok yang dengan yang kuno-kuno, dengan yang tradisional. Makin kan sudah mulai. Makanya jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang walaupun dibilang itu sudah kuno, tapi tetap lakukan itu. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang akan melestarikan? Siapa lagi yang melestarikan itu? Sukses banget Niki, Bligos. Nah, Niki yang ada oleh-oleh buat Bligos. Niki Nio Nirmala Oil. Banyak misi seram beda Niki. Misi tabio nih. Nio Nirmala Oil. Jadi Nio Nirmala Oil Niki berupa minyak yang bisa dibalurkan di area yang sakit atau di seluruh tubuh, dan juga dados diminum. Niki pokoknya dibuat dari buah kelapa, bunga tunjung, dan buah manggis serta rempah-rempah alami. Sukses semua Niki, semoga dengan Nio Nirmala Oil yang sehat, dan teman-teman yang lain juga bisa sehat. Lingan ngangga Niki, bangga dicoba. Sira uning nak wenten nis-nis masih dados Niki. Obat gantannya minyaknya digunakan. Namanya kan Nio, bagus sekali. Nio. Nanti ingat orang-orang nah gitu. Jangan luang saja panjang Niki kok. Yang Niki sukses banget Niki atas waktunya. Kagak Niki penyanyi. Kira Niki teman-teman nah melinggi yang sukses banget. Nanti kita sambung lagi, dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa mengedukasi serta memotivasi kalian semuanya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi sareng Bligos cupak ngalung semua pamit. Rita kalawenten iwang lunas gangrana pengampura puputan untuk Ramasanti. Om Santi 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 Om. Salam hore duna. Salam hore. Salam hore. Dadah.